Jadi kita sama. Ya, dulu beberapa puluh tahun yang lalu saya pernah datang ke sini hari Sabtu waktu kaum muda untuk waktu itu saya ingin melayani sebagai mahasiswa weekend ya. Tapi kalau nggak salah belum ada bapak ibu lain, ada bapak muda atau siapa. Akhirnya saya melayani di gereja Gerakan Pentakosta Solar Presiden Jombang. Jadi ketika saya ditugaskan untuk menggantikan Bapak Pembimas karena beliau tugas, saya ingat kayaknya saya pernah ke situ. Dan saya bersyukur Bapak Ibu bahwa 1-2 tahun ini saya dibawa kembali, dibawa seperti bukan hanya kembali, tetapi apa yang saya doakan itu Tuhan jawab satu persatu. Ya, waktu saya masuk sekolah Alkitab, doa saya, Tuhan, saya 3 tempat yang harus saya injak, yaitu Papua, Kalimantan, sama NTT. Ya, Tuhan jawab, saya KKN, saya di Kalimantan. Terus beberapa puluh tahun kemudian Tuhan jawab, bulan April saya ke Papua. Ya, satu lagi yang Tuhan belum jawab di NTT. Tapi Tuhan bawa dulu ke GPPS Karya sini. Ya. Puji Tuhan, hari ini kita akan membaca firman Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-5, ayat yang ke-21 sampai 24. Kejadian 5, ayat 21 sampai 24. Kita akan membacanya bersama-sama, ya, Bapak Ibu Saudara. Kita akan bacanya. Saya rindu kita bangkit berdiri untuk menghormati kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. 1, 2, 3. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala, dan Henok hidup selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala, ia memperanakan anak dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Metusala hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek. Ayat yang ke-26 kita baca sama-sama. Dan Metusala masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakan Lamek, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, amin ya. Firman Tuhan hari ini, kedekatanmu menentukan hidupmu. Halo? Ya? Ya. Kedekatanmu menentukan hidupmu. Tadi lagu pertama, lagu kedua, waduh saya udah hati Tuhan. Kayaknya saya nggak boleh dihotbah ini. Ya, kita nggak janjian ya, gimana? Biasanya kalau di tempat lain saya melayani pemain musik, kalau ada firman Tuhan di belakang, di mana, di sini ya Pak ya. Singernya di sini ya. Oke, puji Tuhan, top. Ya, karena para pemain musik, para imam musik, ya, pemimpin pujian, ya, singer, song leader, ya, membangun hubungan itu bukan hanya waktu di mimbar sini aja, ya, amen, ya. Tapi ketika kau duduk diam bisa mendengar firman Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, itu hubunganmu yang lebih luar biasa daripada engkau menyembah Tuhan di tempat ini. Haleluya, ya, saudara, kedekatanmu menentukan hidupmu. Kenapa saya katakan seperti ini? Kenapa kita harus belajar seperti ini? Karena dunia hari-hari ini saya nggak perlu sampaikan, deskripsikan seperti apa. Tetapi yang saya percaya dan saya yakini bahwa orang yang semakin dekat dengan Tuhan tambah kuat hidupnya. Amin. Kita lihat yang pertama, kita mau belajar, kita mau renungkan dari Henok ya, Bapak Ibu Saudara. Satu persatu kita lihat supaya kita belajar 40 menit ya Pak. Biasanya saya 2 jam Pak. Ya, next ya. Ya, oke. Ya, di kejadian sebelumnya, ya, Henok itu ya anak dari Yared. Dikatakan situ ayah dari Metusala. Kalau kita tahu Metusala itu umurnya yang paling tua, tokoh Alkitab yang paling tua di seluruh tokoh-tokoh Alkitab yang ada di Alkitab ya. Dia hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun dan Henok adalah salah satu yang tidak mengalami kematian. Salah duanya adalah Nabi Elia. Jadi hanya 2 orang di dalam Alkitab ya yang dikatakan bahwa mereka tidak mengalami kematian. Tak
Ya ini luar biasa. Ya ini pasti orang-orang yang istimewa. Ya, saya ingat sekali ya, mama saya sebelum dia nggak ada, dia sudah nggak ada. Saya udah yakin piatu sempurna Bapak Ibu ya. Ibu saya itu selalu ya, dia katakan Tuhan, ya dia tuh nggak mau mati, tapi dia mau diangkat. Dia mau diangkat, tapi akhirnya dia juga alami kematian. Ya, saya mau katakan Bapak Ibu Saudara bahwa Henok yang pada saat itu ya dikatakan menjadi salah seorang dari 2 orang yang diangkat Tuhan, yang mengalami pengangkatan dari Tuhan ya, adalah orang-orang yang luar biasa ya. Dia membangun hidupnya yang luar biasa. Bahkan Ibrani 11 ayat yang kelima memberikan kesaksian bahwa hidupnya berkenan kepada Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak kita di tengah dunia yang saya tidak tahu seperti apa, Bapak Ibu juga pasti mengerti seperti apa yang kita hadapi, tapi mari kita ambil keputusan, kita ambil kehidupan yang boleh semakin dekat dengan Tuhan. Ya, karena dekat dengan Tuhan itu membawa kekuatan. Dekat dengan Tuhan itu membawa ketenangan. Hari ini kebahagiaan itu bisa datang dari mana saja, tapi ketenangan itu hanya datangnya dari Tuhan. Mazmur 62 katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi tidak ada dekat-dekat yang lain, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan hari-hari ini dunia menawarkan supaya kita jauh dari Tuhan. Lewat HP. Jujur aja, tadi pagi waktu kita buka HP yang dilihat pertama apa? Oh, WhatsApp? Ya, Facebook? Ya. Waktu kita buka mata pertama kali itu apa yang kita lihat? Doa, puji Tuhan. Ya, sebelum turun dari tempat tidur, ada pilihan mau langsung ke dapur, mau bikin kopi, atau mau duduk dulu diam di bawah kaki Tuhan. Mau tidur malam, apa yang paling terakhir dilihat? Apa Pak? Ya, seringkali yang kita lihat itu apa? Cerita tentang Sarwenda sama Gio, betul ya? Ya, saudara, hari ini saya ingin mau kita betul-betul kita ambil keputusan ya, untuk kita mau semakin dekat dengan Tuhan seperti Henok. Kalau Henok mengalami pengangkatan ya, di mana dia tidak mengalami kematian ya, dikatakan bahwa hanya Henok yang tidak mati ya. Kalau kita baca di Kejadian itu ya, dalam silsilah itu, hanya Henok yang tidak mati melainkan diangkat oleh Allah. Semua tokoh itu diakhiri dengan kematian. Hanya Henok yang diangkat oleh Tuhan. Dan saya percaya kalau pada saat itu, ketika Henok sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan, Henok hidupnya berkenan di hadapan Tuhan seperti kesaksian dalam Ibrani 11 ayat yang kelima. Dia sebagai salah satu pahlawan iman dan dia mengalami pengangkatan dari Tuhan. Saya percaya kalau kita juga makin dekat dengan Tuhan, ada pengangkatan-pengangkatan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup. Bukan hanya dalam pekerjaanmu, bukan hanya dalam keluargamu, anak-anakmu yang semakin diangkat oleh Tuhan lewat Tuhan, tetapi satu hal, engkau melayani lebih lagi luar biasa di hadapan Tuhan. Melayani bukan hanya di sini saja Bapak Ibu. Saya melihat sekali banyak Bapak Oma ya, banyak jemaat Tuhan yang sudah berusia. Saya bersyukur ya, biarlah hari lepas hari semakin lagi dalam, semakin lagi dalam, semakin lagi dalam. Kita persiapkan hidup kita, karena syarat mati bukan hanya Tuhan. Amin. Syarat mati bukan hanya Tuhan. Kalau kita nggak sungguh-sungguh berjuang seperti Henok. Henok punya anak, ya, Henok punya anak, namanya Metusalah. Metusalah ini umurnya 969 tahun, umur yang paling tua di antara semua tokoh Alkitab. Dan Metusalah ini, ya, dia hidup, ya, mencakup masa sebelum, selama, dan menjelang zaman Nuh. Ia meninggal tepat sebelum akhir bah. Saya mau kita renungkan bagian ini. Apa yang dikerjakan Henok selama dia hidup 300 berapa tadi? 65 tahun ya? 65 tahun dia punya anak, lalu dia hidup lagi 300 tahun. 365 tahun betul-betul dia persiapkan anaknya untuk ada di zaman orang-orang yang jahat di hadapan Tuhan.
Saya ulang, Henok mempersiapkan anaknya Metusala untuk sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan selama masa-masa di mana pada saat itu manusia sangat jahat sekali di hadapan Tuhan dan akhirnya dihukum dengan air bah. Tidak ada kejahatan, kata firman Tuhan, kejahatan yang paling luar biasa di zamannya. Tapi kita lihat ketika Metusala sungguh-sungguh menjaga kehidupannya, dan saya yakin itu adalah kerja bapaknya juga. Saya percaya bahwa itu juga yang dilakukan oleh bapaknya untuk memberikan warisan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kepada Metusala. Itu yang menyelamatkan Metusala dari air bah. Dia hidup sebelum zamanmu, selama zamanmu, dan menjelang zamanmu ketika ada air bah. Dia hidup 965 tahun. 965 tahun ya. 99. Ya. Bayangkan dengan umur yang sebegitu banyak dan diselamatkan oleh Tuhan dari air bah. Saya mau katakan kepada kita semua, Bapak Ibu, apa yang kita lakukan hari ini dalam doa-doa kita, dalam ibadah kita, dalam hubungan kita dengan Tuhan itu juga sangat menentukan hidup keturunan. Amin. Ya. Hari ini engkau taat, hari ini engkau setia, hari ini engkau tekun cari Tuhan. Lihat keturunanmu tidak akan ditinggalkan Tuhan. Sekalipun mereka membelok kanan kiri, tapi kalau kita dengan sungguh terus bawa namanya di hadapan Tuhan, tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Oleh karenanya hari ini kalau kita masih punya usia, mama-mama, masihkah kita menyebut nama anak-anak kita dalam doa kita? Hidup ibuku, amin. Namaku disebut di doa ibuku, ada nama. Bagaimana bapak-bapak? Halo? Pak? Halo Pak? Minimal nama istrimu lah. Ayo tadi siapa yang doain istrinya? Aduh, bapak di mana? Ayo, loh. Halo? Loh, yang satu loh. Ini yang datang 100 loh. Tadi pagi dalam doa yang menyebut nama istrinya. Lu tidak hati. Ini pembenaran atau mencari pembelaan? Satu. Bapak-bapak yang lain udah nggak ingat istrinya? Oh, dipanggil terus ya. Ayo Pak, ya pagi Pak. Sebut nama istrimu sebelum sebut nama anakmu. Halo? Yes? Iya. Sebut nama istrimu dalam doamu sebelum sebut nama anak-anakmu. Istri-istri, sebut nama suamimu dalam doamu sebelum sebut nama anak-anakmu. Anak-anak bakal pergi. Mereka akan meninggalkan kita. Tapi yang bersama dengan kita sampai akhir menutup mata, siapa? Istri, suami. Jadi disayang. Anak-anak, tadi pagi doain orang tuanya. Ya, ayo. Mari kita bawa keluarga kita, pastikan keluarga kita kuat di dalam doa. Hari-hari ini kalau nggak ada doa di rumahmu, biar ya, Metusala ini luar biasa. Punya bapak yang diangkat sama Tuhan, amin. Punya bapak yang diangkat sama Tuhan, dan namanya tercatat dalam silsilah Yesus Kristus. Itu nggak sembarang orang namanya tertulis dalam silsilah Yesus Kristus. Dari wanita saja cuma ada 4 orang kalau nggak salah yang disebut dalam silsilah Yesus Kristus. Dari semua tokoh, ratusan tokoh Alkitab yang ada di kitab dari Perjanjian Lama, ya sampai kepada Perjanjian Baru, Metusala ada salah satu menjadi nama yang tercatat dalam silsilah Yesus Kristus. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara sekali lagi, apa yang kita lakukan hari ini bukan hanya menentukan hidupmu, tapi juga hidup keturunan
date bukan? Halo? Jika kita open date, ya, selagi masih ada usia, masih bisa bangun pagi, masih bisa bernafas, masih bisa melakukan banyak hal, jangan lupakan Tuhan. Jangan lupakan istrimu, suamimu, anak-anakmu untuk engkau sebut di hadapan Tuhan. Karena hidup mereka juga ditentukan bagaimana engkau punya hubungan dengan Tuhan. Hari ini kita bisa nonton ibadah lewat Google Meet, lewat Zoom, lewat YouTube, lewat apapun. Tapi datang di rumah Tuhan itu juga penting. Halo? Yes. Gak apa-apa nanti ikut ibadah YouTube kan saja, sama aja. Tidak sama. Tidak sama. Ya. Karena kalau di rumah kita masih bisa rebahan, sambil makan, sambil minum, sambil melakukan yang lain. Tapi kalau di sini engkau beri dirimu untuk datang di hadirat Tuhan, berbeda. Next. Ya, kita melihat bagaimana Henok hidup. Kejadian 5 ayat yang ke-24 dikatakan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, ya, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia diangkat oleh Allah. Dalam bahasa Ibrani itu, bahasa aslinya, ya, disebut dengan kata halak yang artinya berjalan bersama. Berjalan bersama, ya, dalam bahasa Inggrisnya walk with God, ya. Jadi kunci kehidupan Henok yang 365 tahun itu disampaikan, disaksikan, dinyatakan, ditegaskan oleh Alkitab yang hari ini saya dan saudara baca. 365 tahun hidup bergaul dengan Allah, diangkat oleh Allah yang tidak ada lagi di bumi. Artinya hari ini ternyata berjalan bersama Tuhan itu sangat menentukan hari-hari kehidupan kita. Apa artinya berjalan bersama dengan Allah? Yang pertama, tidak mendahului Allah. Tidak mendahului Allah, malah harus carilah dahulu kerajaan Allah. Tidak mendahului Allah, tapi kita harus mencari Allah terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Yang kedua, tidak hidup menurut kehendak sendiri. Ya, firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang kedua katakan, ada yang apa? Roma 12 ayat kedua, berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kau dapat membedakan mana yang baik, mana yang apa, berkenan atau sempurna dulu. Ya, berkenan kepada Allah dan yang artinya Bapak Ibu Saudara, perubahan akal budi kita, perubahan akal budi kita, pikiran kita hari lepas hari yang harus dikerjakan. Bukan hanya untuk membuat kita jadi orang yang baik. Semua agama mengajarkan kita untuk jadi orang baik, mengajarkan umatnya jadi orang baik. Tetapi hanya firman Tuhan yang mengajar kita, Roma 12 ayat 2, yang mengajarkan kita bukan hanya jadi orang baik, tapi mengajarkan kita hidup berkenan kepada Tuhan dan mengajarkan kita hidup untuk sempurna. Oh, nggak bisa sempurna, Bu Berta. Matius 5 ayat 48, hendaklah kau sempurna seperti Bapamu di surga juga sempurna. Standar sempurna bukan standarnya Bapak Gembala. Standar sempurna bukan standarnya saya sebagai hamba Tuhan. Tapi ketika kita berjuang untuk menuju kepada kesempurnaan itu, Tuhan lihat niatmu, tekadmu, ketekunanmu untuk sempurna seperti Dia. Hari-hari ini begitu banyak orang percaya yang ketika melihat banyak khotbah-khotbah di sosial media, saya mau katakan hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Karena tidak semuanya itu benar. Kita harus cari benar yang benar-benar. Mencari yang benar-benar benar. Ya. Jangan sampai kita keracunan makanan rohani. Jangan sampai kita salah mendapatkan makanan rohani. Makanya datang duduk diam hari Minggu di tempat ini dengan firman Tuhan. Jangan sampai kita salah
sehingga kita bisa keracunan rohani kita. Saya nggak bilang hamba-hamba Tuhan yang di sosial media itu salah, tapi ada banyak pengajaran-pengajaran yang sepertinya pengajaran firman Tuhan, tapi sesungguhnya bukan firman Tuhan. Hati-hati. Oleh karenanya penting kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, supaya Tuhan kasih kita kepekaan. Kepekaan itu bukan hanya miliknya Bapak Gembala. Kepekaan itu bukan hanya miliknya para tua-tua, para majelis, para hamba-hamba Tuhan. Tapi kepekaan harus dimiliki oleh semua orang yang percaya kepada Tuhan, supaya hidupnya ada bersama dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dikatakan tidak hidup menurut kehendak sendiri. Henok tidak hidup menurut kehendak sendiri, makanya dia diangkat oleh Tuhan. Kalau kita mau alami yang namanya pengangkatan yang dari Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, jangan hidup menurut kehendakmu sendiri. Ya, berjalan bersama dengan Tuhan artinya komitmen hidup dalam arahan dan penyertaan Tuhan. Ini juga yang dilakukan dengan Metusalah, sehingga 969 tahun dia bisa menjalaninya bersama dengan Tuhan, karena dia punya komitmen untuk terus dekat sama Tuhan, sehingga hidupnya disertai oleh Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara mengerti tentang Yusuf. Di Kejadian pasal 37 dikatakan apa Bapak Ibu Saudara? Apa saja yang diperbuat oleh Yusuf berhak, karena apa? Disertai Tuhan. Disertai Tuhan. Nggak banyak orang ingin hidupnya disertai Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau disertai Tuhan harus sangka diri, pikul salib, ikut. Susah Bu, sangka diri susah. Apalagi pikul salib. Kalau ngomongin salib gampang. Ya, nurunin salib gampang, nggak apa-apa Bapak Ibu. Kita tuh kalau di gereja kita tuh di tipuk, di apa ya, nggak masalah. Itu biasa. Berarti orang-orang yang ada di dalamnya punya DNA Kristus. Amin. Kalau kita alami yang namanya penderitaan penganiayaan sudah tertulis dalam Alkitab. Orang yang mengikut karena percaya kepada Tuhan Yesus dibenci. Ya, jadi kalau kita alami yang seperti itu, puji Tuhan di sini aman kan? Aman. Jangan cuma cari amannya, tapi jadi berkat. Amin. Ya, jangan hanya cari aman aja, tapi bagaimana gereja hadir menjadi berkat, bagaimana gereja hadir menjadi jawaban, bagaimana gereja hadir boleh membawa damai dan ketenangan. Ya, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Artinya, kalau kita hidup di dalam penyertaan Tuhan, apa sih yang Tuhan kasih dalam hidup kita? Ya, komitmen kita untuk hidup di dalam arahan, hidup di dalam kehendak Tuhan, hidup di dalam penyertaan Tuhan itu menolong kita, bahkan saat-saat kita dalam keadaan yang sangat tidak baik. Tapi kalau kita sudah jauh dari Tuhan, contoh aja Bapak Ibu, ada panggilan beribadah, tunggu. Nanti deh kalau saya sehatan baru saya datang ke gereja. Tapi kalau kita ada banyak mengalami pergumulan, persoalan, dan kita berdoa sama Tuhan, lalu Tuhan bilang, tunggu. Ya, Bapak Ibu, ayo, kalau datang beribadah, tadi ada yang terlambat ya? Banyak? Maaf ya Pak Gembala. Saya nggak dikasih tahu sama Pak Gembala loh, kita nggak ada. Saya disuruh telepon sama Pak Gembala, saya nggak telepon, ya. Sama Pak Pembina saya, kamu telepon ya sama Bapak Gembalanya, dikasih nomor saya, ya Pak, saya cuma jadi apa? Ya, datang di gereja, usahakan jangan terlambat, karena kita juga nggak mau nanti waktu pintu surga ditutup. Seperti 15
Bijaksana, 5 gadis bodoh. Pintunya udah ditutup, ayo buka pintunya, buka pintunya. Jadi jangan latihan hari ini, jangan latihan telat. Halo, maaf ya Bapak Ibu, saya juga ngomong gini dimanapun saya menyampaikan firman Tuhan. Ketika kita datang di sini, kita sudah siap. Saya datang di rumah Tuhan. Saya datang bukan untuk ketemu Bapak Ibu Gembala. Saya datang bukan untuk ketemu song leader, singer, pemain musik atau siapapun di sini. Saya datang mau ketemu sama Tuhan. Amin. Jadi saya nggak mau terlambat. Karena saya juga nanti nggak ingin terlambat kalau pintu surga dibuka. Halo? Halo? Jadi nggak usah latihan telat. Halo? Ya? Nggak usah latihan telat. Latihan nyembah. Ya, latihan nyembah, latihan muji Tuhan, latihan doa berjam-jam. Sebut nama ini, berkati gereja, berkati bangsa, berkati. Tadi saya lihat ada yang berlutut. Dulu waktu papa mertua saya masih hidup, ya. Selalu kalau hari Minggu kita mau ibadah, ya. Kita ibadahnya itu jam 7:30, jam 7 itu sudah berlutut beliau. Jadi waktu tadi saya tadi berlutut, saya ingat bapak mertua saya. Ketika dia udah gak ada, kita gak lakukan lagi. Ya karena faktor tadi saya juga pingin sih sebenarnya, lutut saya udah lumayan. Ya, itu hal-hal baik yang bisa kita kerjakan dan tetap diwariskan. Ya betul ya, itu sudah dilakukan dari dulu. Ayo dilakukan. Bagi para pelayan Tuhan di sini yang mau jadi imam musik di sini, jadi imam pujian penyembah di sini, sebelum melayani berlutut dulu di kaki Tuhan dan lihat Tuhan buat engkau diangkat dan diangkat dan diangkat dengan caranya Tuhan. Kata firman Tuhan, dia melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan. 1 Korintus 2:9, apa yang gak pernah didengar telinga, gak pernah timbul dalam hati, gak pernah ada dalam pikiran, itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mau berlutut di kaki Tuhan. Apa bedanya Maria sama Marta? Marta sibuk, tapi dia melayani Tuhan. Maria duduk di kaki Tuhan. Dan Tuhan bilang apa? Itu bagian terbaik yang dikerjakan oleh Maria. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, berjalan bersama dengan Tuhan artinya juga setia dan taat kepada kehendak Allah. Yohanes 14 ayat yang kedua-3, saya akan bacakan buat kita semua. Yohanes 14 ayat yang ke-23. Ya, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Halo? Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Halo? Yes? Luar biasa. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita harus nurut sama Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, kalau engkau mengasihi aku, engkau nurut firman-Ku, Bapa-Ku bukan hanya datang, Bapa-Ku akan diam bersama-sama dengan kamu. Saudara, kalau Pak Prabowo datang ke sini, tinggal di sini seminggu, jangan-jangan Bapak Ibu Saudara juga mau di sini terus. Itu presiden. Udah pasti bukan hanya bapak-bapak aja, itu semua orang-orang dari kampung sana pada datang ngumpul di sini. Tapi firman Tuhan katakan, Bapa di sorga akan datang kepadamu, akan tinggal bersama-sama denganmu ketika engkau mengasihi dia dan melakukan firman-Nya. Amin. Hari ini gak banyak yang bisa dilakukan sebagai orang percaya selain berdoa, baca firman Tuhan, beribadah, melayani Tuhan, jadi berkat, jadi garam, jadi terang, jadi saksinya Tuhan. Tapi saya mau katakan, kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, ayo setia, ayo taat, ayo tekun cari Tuhan, ayo beri yang terbaik buat Tuhan. Ya, lakukan
bisa. Jangan waktu yang setengah-setengah. Jangan waktu yang cuman yang ya udahlah, ya gimana ya, udah ditelepon Bapak Gembala harus datang, enggak Bapak Ibu. Tapi ayo mulai hari ini bangun hubunganmu, teladani seperti Henok yang katanya bergaul dan berkenan di hadapan Tuhan dan diangkat oleh Tuhan. Gak banyak orang mau berjuang dan berkorban dalam kehidupan kekristenan. Tapi kemuliaan tidak bisa didapat kalau tidak ada pengorbanan dan perjuangan. Amin. Tadi lagu pujian. Izinkanku melihat kemuliaan, bahwa aku lebih dekat. Kita mau lebih dekat sama Tuhan itu juga pilihan. Kita mau tekun cari Tuhan itu juga pilihan. Malam kita mau tidur itu yang kita buka itu Alkitab dulu atau yang lain-lain langsung kita tidur itu pilihan. Saya selalu ajarkan kepada jemaat saya, pagi bangun habis berdoa pasti buka HP, jangan story dulu, jangan lihat story, baca Alkitab, malam mau tidur jangan lain yang dibaca. Kalau mau tutup mata dulu, biarkan yang terakhir yang saya baca adalah firman. Sehingga kalau misalnya jam 1, jam 2 dipanggil Tuhan, terus malaikat tanya, tadi terakhir baca apa Pak? Halo? BE dipanggil sampai Tuhan jam 2 pagi, BE jam 1. Lalu malaikat tanya, Bu, tadi apa yang dibaca Bu? Terakhir kamu lihat apa Bu? YouTube. Pastikan yuk bersama dengan saya. Amin. Sebelum kita menutup mata waktu kita mau tidur malam, baca dulu firman Tuhan. Pagi bangun, gak usah lihat story orang. Halo, Bu, Ibu, saya bingung kadang-kadang. Saya tuh kalau buka HP, saya sering kali dimarahin pimpinan saya. Saya tuh buka HP tuh baru sampai bukan sampai sih, pas saya aksen, ya, sampai di kantor itu baru saya buka HP, ya. Nanti saya lihat tuh ya orang-orang, saya suka bikin story kan kalau saya lihat kegiatan di mana. Itu ada yang jam 2:30 pagi lihat story saya, 1:30 pagi lihat story saya. Saya pikir ini orang-orang ini kok niat? Ya, 1:30 pagi itu doa. Kok nggak ada yang amin Pak? Halo? Ya, kalau di sebelah sana ada yang katanya sholat istiqoroh, sholat tahajud. Ya kita juga bisa jam 1:30 pagi bangun. Halo? Yes? Ibu-ibu? Bu? Iya. Kita bisa. Bukan hanya jam 4 pagi, jam 1 pagi, jam 2 pagi ketika semua orang terlelap. Bu, bangun. Berjuang, berdoa buat anak-anak supaya mereka berhasil di masa yang akan datang. Gak susah dapat kerja. Halo? Masa tua kita dipelihara Tuhan itu karena doa kita hari ini. Halo? Yes? Ya. Jadi mari ya setia dan taat kepada kehendak Allah. Next, ya kita melihat dari teladan iman Henok. 365 tahun berjalan dengan Allah. 365 tahun bergaul dengan Allah. Tidak hidup menurut arus dunia, makanya berkenan di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 14 sampai 16. 15 sampai 17. Firman Tuhan katakan apa? Tidak mengikuti arus dunia, tidak mengikuti perkara-perkara dunia, sehingga kasih Allah ada di dalam kehidupan orang itu. Kita baca saja daripada saya salah ya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 sampai 17. Ya, firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Halo? Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu.
diciptakan neraka, Bapak Ibu. Ya, rame itu di sosmed. Berarti neraka itu diciptakan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan Tuhan tidak ingin satupun orang di dunia ini binasa, tapi hidup pilihan. Ya, kata firman Tuhan, karena begitu besar kasih dunia ini sehingga yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi pilihannya cuma percaya sama nggak percaya. Ini yang harus kita kabarkan, ini yang harus kita beritakan kepada banyak orang. Orang itu mau terima nggak terima itu urusan mereka belakangan. Yang penting kita sampaikan, yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan katakan, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Kalau kita ikut dunia ini, kasih Bapa tidak akan ada dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, ya, mengasihi, mengenal dan beriman kepada Allah. Kita baca sama-sama. Yuk, saya ajak ibu-ibu kaum wanita di tempat ini, Mazmur 9 ayat yang ke-11. Yang keras ya Bu, dengan iman kita mau katakan ini. Mazmur 9 ayat yang ke-11. Kita mau baca sama-sama dengan penuh iman kita kepada Tuhan. 1, 2, 3. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Allah. Ya Tuhan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Hari ini firman Tuhan, Allah berkenan kepada hidup Henok. Bahkan Allah mengangkat hidup Henok. Lalu bagaimana dengan saya? Melangkah bersamanya 10, 20. Siapa yang usianya paling banyak di sini? 70 ada? Oma berapa Oma? Oma? 83. Ada yang lebih dari 83? Ada yang Bapak tenggelam atau sakit? Bapak masih ada yang lebih dari 83? Nggak ada, cuma Oma aja ya. 83 berjalan bersama dengan Allah, Oma. Amin. Sampai di 83 aja bisa berjalan bersama dengan Tuhan, itu luar biasa. Itu bonusnya udah banyak Oma. Ya, puji Tuhan. Ya, yang usianya paling muda di sini 10 ada? Nggak ada, mana di atas? 20? Ada? 25? Ya, jelas firman Tuhan sampaikan kepada kita hari ini. Mari kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Bukan hanya melangkah, tapi juga bergaul bersama dengan Tuhan. Bergaul itu artinya apa? Membangun hubungan dengan Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Beri waktu, bukan luangkan waktu. Halo? Beri waktu, bukan luangkan waktu. Ya, anak-anak saya pemain tamborin. Satu hari baca 3 pasal. Waktu liburan rajin. Laporan kan sama saya ya. Pas udah sekolah ini udah mulai. Iya, ada yang isi, ada yang enggak, ada yang isi, ada yang enggak. Sehari 3 pasal. Saya kasih jam 6 sampai jam 12. Jam 12 sampai jam 6 sore, jam 6 sore sampai jam 10 malam. Ini udah mulai banyak yang kosong. Saya bilang, kamu menari itu untuk Tuhan. Kalau kamu sebagai pelayan Tuhan gak baca firman Tuhan, siapa yang kamu layani? Halo? Sama. Anak saya di Bogor, dia worship leader di kampusnya. Saya bilang, kamu boleh luar biasa, terus dipakai jadi worship leader di kampus, pelayanan kampus. Tapi kalau kamu gak punya hubungan dengan Tuhan, kalau kamu gak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, gak berkenan pelayananmu di hadapan Tuhan. Halo? Para imam musik, imam-imam pujian, imam-imam yang lain Tuhan di tempat ini. Kejar hubunganmu dengan Tuhan. Pengangkatan Tuhan dikerjakan. Bukan hanya kepada Henok, pada masa itu 2 orang yang mengalami pengangkatan yang dari Tuhan. Tapi hari ini kedekatan kita dengan Tuhan itu menentukan hidup kita ke depan.
Dunia ini boleh apa saja terjadi, tapi kalau engkau dekat dengan Tuhan, engkau tetap berdiri dan bertahan sampai pada akhir. Gak banyak orang ambil pilihan untuk membangun hubungan dengan Tuhan karena beri waktu. Sekarang itu waktu itu betul-betul mahal, bukan? Kita bisa lihat HP 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Bisa nggak kita duduk seperti yang Tuhan Yesus mau? Apakah kamu nggak bisa? Ya kamu harus penuh 1 jam aja. 1 jam aja loh, 1 jam aja. Halo? Ya, apa itu? Ayo kita lihat lagi hari-hari kita. Banyak waktu kita itu dengan siapa? Banyak waktu itu untuk apa? Pastikan sebelum kita menutup mata kita, dipanggil karena memang bagian kita untuk menghadap Bapa di surga. Hidup kita betul-betul kita melekat di hati Tuhan. Halo? Amin. Ya, saya nggak berharap Bapak Ibu ya dengan semakin banyaknya gereja-gereja Tuhan yang luar biasa saat ini, ya, dengan semua yang ditampilkan, satu saja, melekat di hati Tuhan. Kalau kita melekat di hati Tuhan ini seperti Henok, keturunannya pun diselamatkan oleh Tuhan. Saya rindu semua yang boleh mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayo ambil keputusan, saya mau melekat di hati Tuhan. Tuhan, pastikan saya, jangan Tuhan panggil sebelum saya melekat di hati Tuhan. Amin. Halo? Yes? Ayo ambil waktu. Tuhan, saya mau melekat di hati Tuhan. Kalau kita melekat di hati Tuhan, gak pakai ngomong Tuhan kasih, gak pakai doaku Tuhan tahu hatimu seperti apa. Yakin Bapak Ibu, percaya. Kata firman Tuhan tadi, orang yang mengenal nama Tuhan, percaya kepada Tuhan, tidak engkau tinggalkan. Hari ini kedekatan kita dengan Tuhan menentukan hidup kita. Amin. Saya tutup dengan pantun. Boleh ya teman-teman? Tegang kamu sih soalnya. Tadi kalau saya tegang. Ada tuh pantunnya. Saya tulis di situ. Bentar. Ya, bunga mekar di tepi taman. Ngerti juga cara. Indah dipandang di pagi hari. Langkahku pasti kuat bertahan, sebab Tuhan tuntun tiap hari. Satu lagi ya Pak, pada cepet-cepet Pak, ini belum berapa menit. Air mengalir dari pegunungan, segar diminum, hilangkan dahaga. Bergaul erat dengan Tuhan, jiwa pun sehat, tak mudah kecewa. Amin, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan nyanyikan pujian. Ku terhubung denganmu, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Pastikan saya rindu pulang dari rumah Tuhan ini